Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah kitabihil karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua KM beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati semua komunitas kemusliman yang berada di Jepang, yang sama-sama kita hormati jajaran pengurus Raudatul Quran Jepang, asatidz dan asatidah pembimbing tadarus Ramadan tahun 1444 Hijriah, dan juga para PJ tadarus, kemudian seluruh peserta tadarus Ramadan tahun 1444 Hijriah yang kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmat, nikmat, ridha dan inayahnya kita semuanya masih diberi kesempatan untuk hadir pada penghujung Ramadan ini, pada penutupan tadarus 1444 Hijriah ini. Semoga kita semuanya diberi kesehatan, dan kemudian seluruh amalan kita pada bulan Ramadan ini, puasa, sholat, ibadah, qiyamul lail, zakat kita, tadarus kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan banyak kita bersolawat kepada beliau, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin, Allahumma amin. Tanpa kita sadari, Ramadan kita telah lalui bersama-sama. Ramadan akan pergi begitu saja. Tentunya air mata akan saling berderai seiring bergantinya hari menjadi fitri. Rasa lapar dan haus yang kita lewati adalah bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah menerima seluruh amalan kita semua. Puasa kita, zakat kita, qiyamul lail kita, tilawah kita, sedekah kita. Amin, Allahumma amin. Di sini saya sebagai MC tak pantasnya berpanjang lebar kata. Untuk itu, perkenankanlah saya untuk membacakan susunan acara pada siang yang berbahagia ini. Acara yang pertama yaitu adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh PJ Tadarus, sekaligus penutupan kegiatan Tadarus Ramadan 1444 Hijriah. Dan juga yang paling kita nanti adalah sebuah pengumuman pemenang juara grup terrajin dan teramai oleh Ustadz Abdul Rifi yang sudah menanti waktunya. Kemudian akan dilanjutkan oleh sambutan dari perwakilan KMII, dan selanjutnya adalah kesan-pesan tadarus dari seluruh peserta, dari perwakilan peserta, maaf, baik akhwat semuanya, yaitu mau'idhah hasanah sekaligus sambutan oleh perwakilan dari asatidz, dan ditutup dengan doa bersama. Baik, untuk
memulai acara kita yang pertama ini, mari kita buka bersama-sama dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga acara kita pada siang hari ini yang berbahagia ini berjalan dengan lancar. Allahumma amin. Liridhahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh Ustadz Zaki Mubarak. Kepada beliau, Ustadz Zaki, sudah siap ya? Insya Allah. Jangan tegang Ustadz, biasa saja. Kepada Ustadz Zaki Mubarak, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita akan bacakan qiraat Imam Warash, ya, riwayat Imam Warash dari qiraat Imam Nafi'. Surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Sedikit aja. Yuk. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Masya Allah sekali, kita telah diperdengarkan dengan tilawah Warash yang mungkin beberapa dari Bapak Ibu sekalian sudah mempelajarinya. Semoga kita semua dapat mempelajari tilawah Al-Quran dengan qiraat-qiraatnya, riwayah-riwayahnya lebih banyak lagi. Amin. Dan selalu mendapatkan faidah dari tadaburnya. Amin. Kemudian acara selanjutnya yaitu adalah
sambutan PJ Tadarus oleh Ustadz Rifi, sekaligus penutupan kegiatan Tadarus dan juga pengumuman pemenang juara grup terajin dan terampil. Semoga ini penontonnya banyak biar makin ramai gitu, makin heboh. Karena ini yang dinanti-nanti tentunya. Nah, gimana Ustadz Rifi? Kira-kira siapa saja nih yang ramai antara akhwat atau ikhwan? Insya Allah dua-duanya ramai. Oh, insya Allah ramai. Semoga tahun depan lebih ramai lagi. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah. Untuk itu akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Rifi LC Diplom yang insya Allah juga akan menyandang gelar Master dari Al-Azhar Asy-Syarif. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, karunia, nikmat sehingga kita pada siang kali ini Allah berikan kesempatan, Allah berikan kemudahan untuk bisa berkumpul di acara yang sudah kita lakukan kurang lebih selama 28 hari dalam rangka untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kita mendekatkan diri kepada Allah di bulan suci Ramadan, yang mana mudah-mudahan menjadi wasilah atau menjadi pelantara kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang semakin bertakwa. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita semua yang telah memberikan seluruh dari jerih payah harta, tenaga, dan juga semua aktivitas pikiran beliau untuk kita semua umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak lupa kepada keluarga, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, sampai kepada kita semua selaku umatnya yang mudah-mudahan kita semua walaupun umat akhir zaman banyak kekurangan dan kekhilafan dicatat sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ketua Raudhatul Quran Ibu Krisnawati yang alhamdulillah sudah hadir. Yang terhormat juga Ketua KMII Profesor Dr. Aziz, yang diwakili insya Allah ada Profesor Dr. Fauzan. Begitu pula semua komunitas-komunitas kaum muslimin wal muslimat yang berada di Jepang, serta tidak lupa kepada semua PJ Tadarus dan juga para peserta Tadarus di komunitas Raudhatul Quran pada tahun 1444 Hijriyah atau di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan ini adalah titik awal di mana kita semakin mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan juga ini adalah titik awal di mana kita semakin semangat untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran. Karena dengan Al-Quranlah kita akan mulia. Dengan Al-Quranlah kita akan menjadi orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai perwakilan dari penanggung jawab Tadarus di Raudhatul Quran. Perlu disampaikan juga kepada ibu-ibu, saudara-saudara semuanya, bahwa tadarus kita adalah tadarus yang kelima kali, ya, di mana pertama kali di tahun 2019 karena komunitas kita didirikan di tahun 2018, ya, dengan para senior-senior mungkin yang sudah sibuk dengan aktivitasnya masing-masing.
Begitu pula dengan tadarus ini, alhamdulillah pada tahun ini ada 362 peserta yang terdiri dari 325 akhwat dari berbagai elemen, dari berbagai kalangan. Ada yang ibu-ibu, ada yang sudah ibu-ibunya, anaknya sudah jadi ibu-ibu, ada yang masih remaja, ada di kalangan muda-mudi itu ya. Ada juga 37 dari ikhwan yang mana tersebar menjadi 20 grup yang ada di 3 waktu ya. Waktu pagi, siang, dan malam. Insya Allah di 3 waktu utama itu kita semuanya isi dengan Al-Quran. Yang mana masih didomisili mayoritas oleh komunitas kaum muslimin yang berada di Jepang, lalu di Indonesia, di Amerika, dan di Norwegia. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depannya semakin semangat lagi, semakin banyak lagi saudara-saudara kita yang bergabung dengan kita untuk sama-sama mengisi Ramadan, mengisi kegiatan-kegiatan kita untuk lebih meningkatkan kualitas membaca Al-Quran tentunya, dan tentu lebih bisa mengukur diri kita di mana posisi kita, level kita terhadap membaca Al-Quran. Dan tentunya kami dari selaku pengajar Raudhatul Quran siap insya Allah untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan tadarus ataupun pengajaran Al-Quran, baik itu dari sudut pandang tajwid, sudut pandang qiraat, sudut pandang maqamat, begitu pula sudut pandang bahasa Arab, baik itu yang berkaitan dengan pemaknaan ataupun sastra. Kita punya beberapa koordinator-koordinator yang siap, dan insya Allah semuanya hafiz-hafizah, dan tentunya juga memiliki sanad Al-Quran yang bersambung kepada Rasulullah SAW. Jadi kita punya target, punya level yang memang level itu sudah terverifikasi dan terakui oleh di dunia Islam tentunya insya Allah. Lupa tadi kita sampaikan dari Pak Erwin ya, bahwa ada peserta dari Singapura, lupa, mohon dimaafkan. Insya Allah tidak mengurangi rasa hormat kepada peserta yang ada di Singapura, insya Allah. Baik, ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama mengenai pengumuman juara, ya, karena pengumuman juara ini paling ramai, Ustaz Devi dan teman-teman yang lain. Maka kita akan mengumumkan terlebih dahulu siapa yang paling sering hadir, grupnya full gitu ya. Semuanya rajin, tapi kita lihat mana yang absennya paling banyak, yang paling kece, yang aktif, yang interaktif, sering nanya, sering konsultasi, kritis terhadap asatidz di Raudhatul Quran. Jadi tidak manut-manut saja, tetapi kita harus memiliki semangat, berlogika yang sehat ya, karena apa-apa yang kita sampaikan itu namanya manusia, kadang salah, kadang benar. Tentunya itu kita lihat. Terus juga kita lihat dari keaktifan grupnya, kesemangatan anggota-anggotanya, maka terpilihlah 3 dari akhwat dan juga 3 dari ikhwan. Kira-kira siapakah itu, Ustadz Hasan sebagai host pada kali ini? Silahkan untuk menampilkan ya juara-juara kita, insya Allah. Pertama untuk di akhwat, untuk kelas yang pagi, kelas yang pagi nih, yang masih jam 5 atau setengah 5 sudah pada bangun, setelah nyuci piring gitu ya, setelah menidurkan anaknya kembali, setelah memberikan persiapan untuk suaminya berangkat kerja, langsung ikut tadarus. Nah, siapa nih orang-orang yang memang mencintai Al-Qur'annya maksimal, powerful, paling hadirnya selalu terdepan? Insya Allah dipegang oleh siapa? Kelompok N105 yang dikoordinatori oleh Ibu Hajah Mas Aroh Mutahharoh. Alhamdulillah. Tepuk tangan yang meriah untuk grup N105.
walaupun di tempat masing-masing ya. Silakan ditampilkan. Alhamdulillah, terima kasih. Yang kedua, Alhamdulillah. Ya, Ustaz. Ustaz Arohnya lagi nggak ramping dapet yang bener. nih. Bu Aroh mana nih Bu Aroh? Aroh. Ya, ada. Oh, minimal ini layar. tuh. tepuk tangannya itu ya, Jazakallah, minimal di Zoom kan ada tepuk tangan Amat dikirimkan. ya. Bu Aro harus tasyakuran, Bu Aro. Ada Ustaz. Ditunggu Ibu, ditunggu Ya tasyakurannya. Allah. Bagi naskah. Dibagi nafkah insya Allah. Allah. Ya. Ya, jazakumullah khairan katsiran Indonesia jam semuanya. 3 tuh Bu Aroh ya. Indonesia jam 3, Bagi kue, jam bagi 4 kue. dari Allah. Salju. Pantes ini pantes. Aduh, Bu Aroh. proyek deh. Kadang asatidnya ada masih ketiduran, ini udah paling depan nih, mantep nih, kalah asatidnya juga ya. Pasar pagi grupnya, Masya Allah. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dari absensinya sangat luar biasa, yaitu dari K113 yang dikoordinatori oleh Ibu Didi. Alhamdulillah, tepuk tangan untuk Ibu Didi atau yang mewakili grup-grupnya. Ada ya, Om Mendeto untuk grup Ibu Didi K113. Selamat atas semangatnya yang luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah itu. Terima kasih Ustaz. Jangan lupa Ibu Didi Alhamdulillah. dipotong pajak ya. Itu karena HR-nya jangan lupa. karena anggotanya memang semangat Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Didi atas semangatnya, catatannya, rangkuman dari yang disampaikan oleh asatiz lengkap gitu ya. Jadi kita lihat dari itu juga luar biasa semangatnya, berarti kan tidak ngantuk-ngantuk, berarti kalau mencatat otomatis tidak ngantuk ya. Alhamdulillah, mantul itu. Berikutnya yang terakhir yaitu untuk yang ketiga dari grup akhwat, yaitu K121 yang dikoordinatori oleh Ibu Hajah Rianti. Masya Allah. menang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Hadiahnya umroh. Hadiahnya umroh. Ya. Masya Allah. Jangan lupa dipotong pajak ya. Insya Allah. Alhamdulillah, terima kasih atas dedikasinya. Oh, paling ramai nih. Ini di mana satitnya nggak datang nggak ada lain. Insya Allah tambah semangat ke depannya. Mantap. Itulah untuk grup terrajin dan terramai ya, untuk dari kalangan ibu-ibu dan calon ibu-ibu, karena masih ada yang calon ibu-ibunya juga sebetulnya ya. Nggak tahu ada nggak nih? Kita lupa lagi soalnya. Tanya Ibu Aroh lah yang taunya itu. Berikutnya. Kenapa Ustadz Mukhlisin ketawa-ketawa mau nikah lagi? Aduh. Jangan lah. Jangan dulu. Enggak, saya minggu. Yang berikutnya untuk grup terrajin dan teramai dari Ikhwan. Untuk yang paling kece, cetar, membahana, yaitu dari grup C yang dikoordinatori oleh Bapak Solihan. Ini grup yang berada di Masjid Indonesia Tokyo ini ya. Ngumpul bareng. Wah, biasanya Pak Erwin suka manas-manasin dengan apa? Dengan makanan-makanannya, minuman-minumannya yang bikin kita yang di sini ngiler karena sudah bikin ngiler, maka kita kasih juara pertama untuk Pak Solihan dan teman-teman yang ada di Meet ya. Alhamdulillah luar biasa, semangatnya mantap, catatannya lancar. Alhamdulillah. Begitu pula makanannya paling banyak, paling ramai, paling mantap gitu ya. Nggak ada yang ada makanan cuma di Meet, yang lain mah nggak ada. Ini Meet doang nih, keren. Entah kapan saya diajak ke Meet, Pak Erwin. Kode keras itu Pak Erwin ya. Ya, dengan Pak Solihan, terima kasih Pak Solihan atas koordinasinya, Masya Allah luar biasa.
Dan semua tim, alhamdulillah. Begitu pula untuk yang kedua, ini dari kalangan bapak-bapak yang sudah the legend, tapi masih semangat baca Quran, masih tiap hari baca Quran, bahkan datangnya paling awal, siang-siang yang lain ngantuk bulan puasa, ini mengaji, mantap gitu ya, lain daripada yang lain, alhamdulillah. Juara kedua yaitu dikoordinatori oleh Bapak Haji Son Haji. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak Haji. Selamat ya, semangat selalu ini grup, Masya Allah, hebat. Dengan koordinatornya luar biasa nih ya. Masya Allah. Iya, bukan penghalang. Jadi tambah Pak Tino juga. Ini Pak Son Haji ini, Masya Allah. Masya Allah ya. Yang muda-muda jangan kalah semangatnya. Yang muda-muda Rasa muda. Alhamdulillah Pak Son Haji, orang tua kita tuh masih semangat luar biasa, mantul, dan juga teman-teman yang lainnya disebutin mah kebanyakan ya, dan lain-lain gitu ya. Berikutnya yang ketiga, yang terakhir, yaitu dari ikhwan yang mana ini mah kebalikannya nih, masih pada muda-muda, menanggalkan hawa nafsu, tidur, main, dan lain-lain walaupun tinggalnya di Jepang. Banyak yang belum nikah, masih muda, ganteng-ganteng, calon-calon, ada yang doktor teknik, ada yang calon doktor kesehatan, tapi nggak tahu nih, belum laku nih. Siapa itu dikoordinatori oleh siapa? Pak Rio, sebagai koordinator dari grup Ikhwan juara ketiga, yang masih muda-muda tapi rajin tadarus Al-Quran, bacaannya bagus-bagus, pertanyaannya kritis, ilmiah, dan juga itu yang kita harapkan untuk generasi yang memang kental dengan Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itulah untuk juara-juara dari kalangan ikhwan, kalangan akhwat. Mudah-mudahan apa yang menjadi kita perjuangkan tambah semangat, insya Allah. Itu mungkin yang kedua. Poin yang ketiga, sedikit menginformasikan untuk saudara-saudara semuanya, ibu, bapak, orang tua kita, teman kita, para asatidzah, bahwa dari mulai tanggal 1 Syawal 1444 Hijriah sampai nanti tanggal 7 Syawal ya, kita di komunitas Raudhatul Quran akan meng-off-kan untuk sementara waktu kegiatan belajar mengajar guna dipenuhi dengan momen silaturahmi ya, karena ada halal bihalal di Raudhatul Quran, ada halal bihalal di Meet, ada halal bihalal di Mio, ada halal bihalal di Fahima, ada halal bihalal di Az-Zahra, dan lain-lain ya. Terus di Indonesia juga sama. Maka 1 minggu itu silahkan untuk mempererat tali silaturahmi, yang terputus sambung kembali, yang tersambung semakin terikat, supaya insya Allah kita sama-sama punya niatan untuk berjuang di jalan agama Allah, terkhusus di negeri Jepang, insya Allah. Sampai kapan itu? Sampai 7 Syawal. Jadi kita akan memulai kegiatan di tanggal 30 April, itu hari Minggu kalau tidak salah, itu kegiatan belajar mengajar kembali aktif. Ya, seperti itu. Sedikit untuk informasi. Itu yang ketiga. Yang terakhir kita sampaikan dengan mengucapkan alhamdulillah, kegiatan dari awal sampai akhir kami selaku penanggung jawab tadarus Ramadan yang beranggotakan ada Ketua Koordinator Ustadz Zainal Hasan LCMA, yang dibantu oleh 3 Srikandi luar biasa, ada Ibu Ulfa, ada Ibu Aroh, dan juga ada Ibu Rianti yang sudah hampir tidak tidur tiap hari ya untuk mengatur sedemikian rupa. Dan juga tentunya kepada PJ-PJ dari setiap grup kita ucapkan terima kasih,
dan juga pada peserta kita ucapkan terima kasih. Mohon maaf banyak kekurangannya, kekhilafannya, terkhusus dari kami sebagai panitia dari kegiatan tadarus. Dengan ini kami nyatakan bahwa kegiatan tadarus tahun 1440 Hijriah atau tahun 2023 di komunitas Raudatul Quran yang bekerja sama dengan KMII Jepang, yang bekerja sama dengan semua komunitas kaum muslimin dan muslimah yang berada di Jepang, secara resmi ditutup. Ya, itu maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan-kegiatan kita ke depannya lebih baik lagi. Terima kasih atas waktunya. Kita kembalikan kepada pembawa acara. Mohon maaf banyak kekurangan, kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Rifi. Nah, ini sertifikat saja atau ada umrohnya ini? Insya Allah akhir tahun RQ akan mengadakan umroh bersama. Insya Allah. Tiket sendiri ya Pak ya? Biaya sendiri. Dengan adanya juara-juara tersebut, maka dengan ini akan menjadi semangat lagi, penyemangat lebih untuk kita semakin berlomba-lomba mempelajari Al-Quran tanpa harus menunggu Ramadan tahun depan. Jangan sampai kita menaruh Al-Quran kembali ke dalam lemari, kemudian kita bilang, bye-bye, kita jumpa lagi tahun depan Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Karena setiap kita membaca Al-Quran dalam satu hurufnya, maka kita akan mendapatkan 10 kebaikan, baik yang membaca maupun yang mendengar. Maka mari kita terus bersemangat untuk mengkaji Al-Quran dalam setiap hari tanpa menunggu Ramadan tahun depan. Terima kasih Ustadz Rifi atas pembagian pemenangnya. Untuk acara yang selanjutnya insya Allah adalah sambutan dari perwakilan KMII yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Fauzan Mukarram selaku Ketua Pelaksanaan Kegiatan Ramadan dan Idul Fitri. Apa kabar Pak Fauzan? Kebalik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Posisi di mana hari ini Pak? Posisi di sebelah mid. Di sebelah, Masya Allah. Bukan di sebelah istri ya Pak? Baik, rupanya Pak Fauzan Mukarram ini sudah tidak sabar untuk menyambut kita semuanya. Maka dari itu, waktu dan tempat saya persilahkan. Silahkan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati PC Tadarus Ramadan Arki ya. Saya baru tahu kalau ternyata sekarang Ustadz Rifi penanggung jawabnya ini. Lalu yang saya takzimi juga para asatiz dan asatizah Tadarus Arki yang insya Allah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati dan kami cintai seluruh peserta Tadarus Arki yang insya Allah semuanya calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Dan tentunya para peserta Zoom lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala
atas limpahan rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya ya, sehingga kita dapat mengikuti acara penutupan Tadarus Ramadan RQ pada tahun ini. Pelaksanaan Tadarus Al-Quran di bulan Ramadan oleh RQ, oleh KMI Jepang, dan oleh Panitia Ramadan KMI Jepang 1444 Hijriah, kami anggap memiliki nilai strategis dalam rangka pembangunan sumber daya masyarakat, khususnya yang ada di Jepang. Karena pada dasarnya kegiatan ini mengajak umat Islam yang ada di Jepang untuk lebih dekat kepada Al-Quranul Karim, di mana saya ingat juga feedback ya dari beberapa teman, terutama grupnya Pak Solihan tadi, itu juara, alhamdulillah. Saya termasuk di dalamnya itu, ikut di situ, insya Allah. Dan di situ feedback yang saya dapatkan dari teman-teman di lapangan yaitu bahwa kualitas bacaan mereka meningkat. Jadi dari tahun ke tahun, saya masih ingat ketika itu Ustadz Rifi sebagai guru saya itu benar-benar secara konsisten membenarkan setiap bacaan kami, itu ya. Kami sangat berterima kasih dalam hal ini, dan insya Allah kita akan berusaha sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas bacaan kita semua. Lalu yang kedua, pelaksanaan Tadarus Al-Quran ya, di bulan Ramadan oleh ARKI juga memiliki nilai strategis yang kedua, yaitu mendorong umat Islam agar lebih memahami isi dari kitab suci Al-Quran itu sendiri. Di mana di antara tujuan diturunkannya Al-Quran yang kita tahu adalah untuk menjadi pedoman bagi umat manusia. Di mana di setiap akhir tadarus ya, pasti dari asatis akan menyampaikan kepada kita tadabbur dari ayat-ayat yang kita baca. Walaupun tidak semua, tapi ayat-ayat yang kita baca setidaknya kita bisa tadabburi bersama, kita pahami bersama. Dan saya rasa ini sangat baik sekali untuk terus diterapkan guna meningkatkan pemahaman kita kepada isi Al-Quran itu sendiri. Saya yakin panitia Ramadan tahun-tahun berikutnya maupun KMI Jepang senantiasa menyambut baik program-program yang diinisiasi oleh RQ, dan kami berterima kasih dapat terlibat di dalamnya. Karena hanya dengan kegiatan tadarus dan semacamnya inilah yang dapat menjadi sarana untuk mendorong para generasi muda kita, khususnya untuk meningkatkan kualitas bacaan, hafalan, dan pemahaman terhadap Al-Quran itu sendiri. Melalui aktivitas RQ, kami dari KMI Jepang juga berharap bahwa akan lahir generasi-generasi emas, seperti yang sudah disampaikan Ustadz Rifi tadi, yang hatinya terikat dengan Al-Quran, tetapi tetap memiliki semangat untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta terus berinovasi untuk kemaslahatan umat dan bangsa kita sendiri. Oleh karenanya, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan kepada panjenengan semuanya, mari kita rancang dan kita programkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk umat sebagai salah satu bentuk syiar Islam, terutama membumikan Al-Quran tidak hanya di bumi Sakura ini, nggak hanya di Jepang. Jadi ada di Singapura, ya, ada yang di Korea, di Taiwan, dan sebagainya misalnya. Jadi secara umumnya di seluruh bumi Allah ini ke depannya. Saya yakin RQ mampu, dan saya yakin organisasi-organisasi di setiap negara akan menyambut baik apabila ada inisiasi seperti itu. Maka mari kita berdoa untuk terwujudnya kegiatan-kegiatan RQ ke depannya lebih luas lagi jangkauannya. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan mewakili Panitia Ramadan 1444 Hijriah dan mewakili KM Jepang, mewakili Prof. Aziz. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dalam naungan kitab suci Al-Qur'an. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya mewakili keluarga Gajah menyampaikan tidak ada gading yang tidak retak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh sambutan yang luar biasa, sehingga memicu kita semuanya untuk lebih mencintai Al-Quran, lebih menghidupkan Al-Quran. Ini ada PR nih untuk Ibu Krisna dan jajarannya untuk mengembangkan sayap-sayap Raudatul Quran ke seluruh bumi Allah. Begitu ya, Bapak?
Insya Allah seperti itu. Dan saya yakin ujung tombaknya Ustadz Rifi dan asatidz yang lain insya Allah bisa. Saya yakin. Rifi pasti bisa nih. Jadi presiden nanti. Presiden. Insya Allah. Mohon Amin. kerjasamanya ya dari semuanya. Amin. Nah, semangat Ibu Krisna. Sama-sama yuk semangat. Ini mana semangat para pesertanya ini? Mari kita sapa bersama-sama salah satu peserta kita di Raudatul Quran Jepang pada Tadarus Ramadan ini. Salah satunya adalah Ibu Santi Purba dari grup N105 yang insya Allah akan menyampaikan kesan dan pesannya selama proses Tadarus Ramadan bersama Raudatul Quran dan KMII Jepang. Kemudian nanti disusul oleh kesan pesan juga dari peserta yang lain, ada Ibu Imas Mihara, ada Ibu Emi, ada juga Bapak Fitra, Bapak Trisna, dan juga Bapak Solihan. Nah, silahkan dipersiapkan kesan dan pesan terbaiknya. Untuk Ibu Santi Purba, sudah. Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Apa kabar di sana? Alhamdulillah, di sini lagi panas. Ya, sama. Masih berpuasa ya, Bu? Ya, Ustazah? Masih berpuasa? Insya Allah. Kemarin Alhamdulillah, ini datang tamu, jadi dari hari ini mulai libur jadinya. Nggak apa-apa, itu adalah bukti Allah memuliakan wanita agar tidak dikasih libur. Ya, nah, untuk itu karena Ibu Santi sudah siap, waktu dan tempat, saya persilahkan Ibu. Ini nggak pakai video nggak apa-apa, Ustazah? Pakai video lebih mantep, Bu. Biar aduh, ketahuan dong jeleknya. Cantik, Bu. Kalau nggak cantik, nggak laku. Ibu Santi, Masya Allah. Assalamualaikum para asatidz, para pengurus Raudatul Quran yang Allah sayangi. Masya Allah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiron yang sudah telah mengadakan tadarusan setiap tahunnya. Alhamdulillah Santi sudah ikut selama 3 kali selama di Raudatul Quran. Dan kesan-kesannya Santi dari dulu masih di grup N1 ya, bersama PJ terbaik kita Bu Aroh. Masya Allah, kesan-kesannya dari dulu itu di situ emang ramai sekali, dan kita itu sampai berebutan setiap mengisi daftar adit itu pasti timpang-timpangan. Dan emang sangat semangat sekali, alhamdulillah ibu-ibunya. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiron, ibu-ibu yang di N105, Masya Allah senang banget ada di tengah-tengah mereka yang tadinya Santi belum kenal gitu, dan karena mereka rata-rata orang Tokyo, Fukuoka, jadi seperti keluarga. Alhamdulillah senang bisa ada di antara mereka dan senang sudah berada di Raudatul Quran selama 3 tahun ini. Jazakumullah khairan katsiron. Ya, itu saja kali ya Ustazah ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada sedikit pesan atau harapan Ibu Santi. Harapan. Ya, mungkin harapannya lebih maju lagi ke depannya dan lebih banyak lagi seperti kajian-kajiannya gitu. Kan sekarang alhamdulillah sudah ada tamis, dan berharap yang akan datang ada lagi, karena Santi banyak berharap bisa banyak dapat ilmu dari Raudatul Quran, karena Santi masih pengen belajar Islam lebih banyak lagi, masih pengen belajar lebih-lebih lagi di Raudatul Quran. Dan
asatiznya semakin baik lagi, semakin keren, semakin disiplin. Ya, jangan sampai diteleponin. Ya, harapannya sih itu. Semakin lebih baik lagi ke depannya. Amin. Aduh, terima kasih Ibu ngasih PR-nya bagus sekali ya. Ya, Nah, sama-sama. turut menyaksikan grup N105 PJ-nya Bu Aroh. Sebelum jam 3 itu, jam 3 waktu ini, maksud saya jam 5 waktu Jepang, Iya. udah berebut ngisi absen. Betul sekali. Bu Aroh ngalah nulisnya yang paling bawah, kadang. Iya, Ustazah. Begitu, Ya. jadi kita semangat, ramai. Semoga ustadznya makin keren. Nah, Amin. keren. Keren mengajarnya ya, Ustazah. Ya. Bukan penampilan ya. Ya, penampilan juga boleh. Boleh. Demikian kesan pesan dari Ibu Santi. Semoga menjadi penyemangat kita juga, Amin. para asatidz lebih utamanya, untuk menjadi asatidz yang lebih keren, lebih mantul. Lebih mantul. Kalau kata Ustadz Rifi, lumer, apa sih jadi lupa. Ya begitulah. Gimana Pak Ustadz Rifi? Iya. PR. Membahana pokoknya mah. Ya begitu. Ya, jazakumullah khairan katsiran. Sepertinya yang keren Ustadz Rifi. Ya, kebetulan Ustadz Rifi guru tahsin Santi, Ustazah. Jadi Santi ya pasti mengetopkan Ustadz sendiri. Begitu. Memang beliau itu top, Bu. Iya. Alhamdulillah, Ustazah. Ayah. Jangan lupa didoain Ibu semoga cepat nikah. Itu mah ya Ustadz Rifi-nya bagaimana gitu. Mohon maaf, ini bukan ajang membuli ya. Lanjutkan. Ya. Lanjutkan. Lanjut. Baik Ustazah. Waktu. Roaming. Oleh kesan pesan dari salah peserta akhwat juga, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Ibu Imas Mihara dari grup K405. Apa kabar Ibu Imas? Di mana ini Ibu Imasnya? Apakah sudah terhubung? Gimana? Sepertinya belum ya? Halo? Atau mungkin kita dilewat dulu mungkin. Dengan selanjutnya. Ya, sambil mungkin ditunggu Ibu Imas Miharanya, bagi yang bertanggung jawab untuk mencari Ibu Imas, saya persilahkan. Kemudian akan dilanjut oleh kesan pesan dan dari peserta akhwat juga, yaitu akan diwakili oleh Ibu Emi dari dua grup sekaligus ini. Keren sekali ya. N213 dan juga K221. Beliau memenuhi harinya dengan tadarus Al-Quran. Barakallahu fiik. Ibu Emi sudah terhubung dengan kita? Assalamualaikum, ini Ibu Emi siapa ya? Ini ada Emi lain. Saya K2 ya? K2 ya Bu ya? N213 dan K221. Bukan kali. Iya Ibu Emi. Oh, kita K213 ya? Oh ya bener, saya kalau N2-nya enggak tahu ya. K2 aja. Ibu Emi. Ya. K221. Lagi batuk. Ya, K213. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terakhir. Kemarin kan tadarus terakhir ya, ini sekarang baru batuk. Terima kasih sekali jazakumullah semua Pak dan bisa maka dan teman-teman semua pengurus, teman-teman sama student
saya sangat beruntung sekali ya bisa bergabung di RQ ini, benar-benar kalau nggak salah saya ikut ke tahun kedua ya di RQ. Dan tadarus ini mungkin dari sejak saya bergabung udah ikutan di tadarus ya. Dan di semua tadarus tentu saja semakin mempraktekkan pelajaran-pelajaran yang saya terima dari Ustadz saya dari Mafaza Group itu, Ustadz Rifi. Benar-benar beliau, saya belajar dari beliau tuh apa irama segala macam, dari Nahawan, Bayati, Hijaz, Ciharkah, Tika dan Soba itu saya praktekkan benar-benar yang tahun ini. Saya benar-benar praktekkan satu apa tuh namanya, setiap ustadz yang mengajar saya praktekkan satu macam irama. Itu benar-benar ya itu sangat buat saya terus-terusan selama 4 hari itu terus, nanti besoknya ganti lagi setelah 4 hari ganti, itu betul-betul bekerja ya buat diri saya untuk latihan ya. Terima kasih sekali, itu kesempatan bagus banget. Dan yang lain-lain sih pas tadi dengan bergabung di RQ benar-benar banyak sekali ilmu yang saya dapat dari Ustaz Riwi dan dari tadabur semua yang kita tanyakan dan yang materi yang diberikan tuh udah benar-benar udah itu kayaknya ya selama hidup saya tuh sekolah yang sangat berkualitas yang saya terima selama umur hidup saya sampai sekarang. Jadi saya selama hidup di Jepang ini sejak 2007 tuh rupanya mempelajari Islam tuh justru di sini ya. Dulu sebelum COVID, waktu saya masih di Tokyo, setiap Ramadan sebulan sekali satu ustadz dari Indonesia datang untuk tiap hari kita habis tarawih itu apa namanya tauziah. Itu jadi benar-benar di Indonesia tentu saja insya Allah alhamdulillah sudah punya bekal-bekal yang di sini tambah lagi gitu. Di Jepang ini benar-benar di luar dari negeri Indonesia gitu. Gitu aja Ustazah. Ini suara udah gatel semua tenggorokan. Terima kasih semua, semua syukur alhamdulillah. Pokoknya jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Mohon maaf. Jazakillah khair Ibu Rahmayanti Helmi dari grup berapa tadi? K2 13. K2 13. Bawahnya Ibu Teh Silvi. Ya. Terima kasih Ibu. Ini beneran baik-baik saja ini kesannya. Baik semuanya dong. Nggak ada sebab kita semua menerima ilmu ya. Kalau nggak baik kayaknya nggak ada sih. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Rahmayati. Jadi sekolah yang luar biasa ya untuk ibu-ibu di luar Indonesia. Alhamdulillah. Sepertinya tadi saya mendapatkan kabar bahwa Ibu siapa tadi? Belum siap. Sudah siap. Oh, ini dari mana? Nah, Ibu Imas, apakah sudah siap atau Ibu Imas belum hadir ya, kata Ibu Ulfa di pesan. Insya Allah kita lanjut ke Bapak-Bapak dulu. Bapak-Bapak. Selanjutnya kesan pesan tadarus dari peserta ikhwan yang dalam hal ini akan diwakili oleh salah satu peserta yaitu Bapak Fitra Miftah Hadi dari grup A. Bapak Miftah Hadi sudah bergabung. Iya, terima kasih Ustazah. Maaf nih Ustazah apa namanya? Di situ namanya Bapak. Dan saya masih umur 25 kayaknya belum cocok dipanggil Bapak. Oke, baik. Ya kita. Baik. Silahkan Mas Fitra Miftah Hadi, waktu dan tempat. Silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah selama kurang lebih 30 hari kurang ya, saya dapat
mengikuti tentunya dengan izin Allah mengikuti tadarus bersama di RQ. Mungkin kalau pesan gitu ya. Mas Solihan. Oke. Mungkin kalau pesan sederhana Ustazah. Awalnya saya nggak terlalu yakin ingin ikut gitu ya. Karena kan jam 5 pagi. Jam 5 pagi di mana di Kitab Kyushu, saya di Kitab Kyushu itu di pojok di paling selatan. Kadang-kadang itu sholat subuh itu awalnya baru selesai jam 4.30 gitu ya. Terus naik. Kemudian tapi sebelum itu kita masih ada jamaah gitu ya. Dimana jamaah di sini itu baru mulai jamaah subuh 20 menit setelah azan subuh gitu. Jadi sempat seminggu pertama atau 3-4 hari pertama itu saya selalu telat gitu ya. Selalu telat 1 jam lah. Selalu telat 1 jam. Terus sempat kepikiran, wah kayaknya nggak ikut RQ deh gitu. Tapi suatu ketika pas lagi waktu itu kita tarawih gitu ya, ada jemaah kita yang salah satu yang cukup berumur gitu ya, beliau bilang ke saya gitu ya, Mas Fitra gitu, Mas Hadi, kita mainnya di juz 30 aja gitu, jangan surat-surat tengah-tengah gitu. Nah begitu saya jadi imam, waduh berantakan banget ya, gitu, berantakan banget ya gitu. Kebetulan juga ada rekan-rekan yang alhamdulillah bantu sambil ngoreksi di belakang, wah ini berantakan nih, berantakan banget gak enak gitu, sampai ada komentar, wah itu berhenti wakafnya nggak bener gitu. Terus wah udah lama ya gitu, udah lama nggak bersentuhan lagi dengan Al-Quran secara serius. Terus akhirnya dari situ di minggu pertama berikhtiar, oke, saatnya ini untuk serius gitu ya. Nah di RQ ini alhamdulillah banyak pelajaran yang belum pernah didapatkan, kemudian ustadz-ustadznya asik gitu ya. Terus banyak juga ilmu-ilmu di luar tajwid gitu ya, termasuk Ustadz Rifi yang satu perjuangan gitu ya. Banyak banget dari beliau-beliau memberikan gambaran pedoman hidup lah, seperti itu. Mungkin kalau saya yang dari Kyushu, yang paling jauh dari Tokyo, harapannya kami di sini dapat mengikuti kelas-kelas online di RQ gitu ya. Karena memang di Kyushu ini mungkin Fukuoka atau Kumamoto atau Oita lah. Sedangkan di tempat saya komunitasnya masih kecil, berharap banget gitu ya. Kalau bisa ada kelas online yang untuk teman-teman yang ada di jauh seperti itu. Untuk yang lainnya, Ustazah, alhamdulillah cukup baik, sangat berkesan, dan insya Allah tahun-tahun berikutnya mengikuti lagi. Mungkin demikian Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi madrasah baik Al-Quran maupun agama kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Insya Allah kelas online tidak hanya tahun depan, Mas Miftah Hadi. Insya Allah akan terus ada setiap bulannya. Selamat bergabung dan silahkan terus bergabung bersama kami insya Allah. Terima kasih. Demikian dari Ustadz Miftah Hadi yang insya Allah kesan pesan selanjutnya akan diwakili oleh Bapak Trisna. Assalamualaikum Bapak Trisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Trisna yang hari ini bagaimana? Yang Bapak Trisna adalah orang yang paling semangat hari ini, yang hadir sebelum yang lain, Masya Allah. Kasih aplaus tersendiri nih Pak. Terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terdengar ya Pak Ustaz, Bu Ustazah? Halo? Terdengar Pak, terdengar. Ya, terdengar Pak. Oh, baik, alhamdulillah. Ya, saya sangat bersyukur sekali bahwa kesempatan untuk bergabung untuk tadarus selama hampir satu bulan. Saya sebetulnya peserta yang paling muda meskipun senior di dalam usia ya. Saya sendiri sebetulnya malu karena rambut putih
semuanya sudah putih, tetapi baca Al-Qur'annya masih tertatih-tatih, artinya terbata-bata. Dan ini sebetulnya karena background saya sangat minim mengenai agama Islam, karena kalau kita melihat bahwa sebetulnya riwayat hidup saya ini kan ya SD, SMP itu juga di sekolah umum, tidak pernah ke madrasah atau pesantren. Kemudian SMA pun saya sekolah di sekolah Katolik, SMA De Brito, Yogyakarta. Dan kemudian saya melanjutkan kuliah di Universitas Jerman, dan saya tinggal di sana sampai 9 tahun, sambil bekerja, sambil kuliah. Jadi di sana sangat nggak boleh dikatakan tidak ada masjid saat itu. Kalau sekarang sudah banyak ya, sudah ada masjid, dan kemudian agama Islam sudah mulai masuk ke sana. Zaman saya dulu belum ada. Saya ke Jerman itu tahun 76 sampai dengan 85. Dan setelah pulang ke Indonesia saya bekerja sehingga sangat sibuk dengan kehidupan dunia. Jarang sekali untuk mentadaburi Al-Qur'an. Nah, alhamdulillah setelah pensiun Allah memberikan hidayah sehingga saya mempunyai waktu yang banyak untuk mendalami, mempersiapkan diri untuk kehidupan esoknya, yaitu di akhirat nanti. Maka saya mulai belajar Al-Qur'an meskipun terbata-bata dan sebagainya. Nah, selama ini perkenalan dulu ya untuk ice breaking, background saya tadi, sebelum saya masuk pada kesan dan pesan. Nah, selama pensiun itu saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Kemudian saya belajarlah, yang pertama adalah Nahwu Syaraf, pengenalan Nahwu Syaraf. Kemudian sudah selesai, kemudian kita belajar Tamsis online selama 3 tahun, sampai dengan Tamsis 3, dan disitulah belajar mengenai terjemahan kata per kata, dan kemudian juga tarkib mengenai ayat. Kemudian saya juga belajar 40 jam terjemahan Al-Quran surat Al-Baqarah. Nah, inilah sehingga membuka. Kemudian baru teringat, waduh, saya itu kok nggak pernah tahsin ya, pernah baca, belum bisa membaca. Alhamdulillah saya diajak oleh Pak Son Haji yang kebetulan satu komplek dengan saya untuk ikut bergabung di Tadarus ini. Yang pertama sebelumnya saya ikut tajwid dengan Ustadz Abdul Rifi, tapi baru 3 kali pertemuan kemudian berhenti karena akan ada Ramadan itu ada tadarusan. Alhamdulillah disitulah saya masuk training ibaratnya ya, training tahsinul Quran selama 28 hari. Saya dipaksa harus belajar, dan alhamdulillah bahwa RQ Jepang ini telah menyediakan fasilitas untuk training tahsinul Quran bagi orang-orang yang sedang belajar membaca Al-Quran, khususnya diri saya. Dan ini adalah kesempatan yang baik untuk memperbaiki bacaan saya. Dan juga menyediakan para asatidz atau asatijah yang alumni-alumni dari Al-Azhar yang sangat mumpuni. Dan saya sangat bersyukur bahwa selama kesan saya selama 1 bulan atau hampir 1 bulan atau 28 hari ini, pelaksanaannya itu sangat efektif. Setiap hari 2 jam. Kemudian setiap akhir seksi ada takziah. Dan yang terpenting adalah setiap hari selama 2 jam itu ditargetkan untuk menyelesaikan atau one day one juz plus 2 surah, sehingga dalam waktu 28 hari itu alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kemarin dengan Ustadz Fauzul Bahri menyelesaikan Kataman. Dan disitulah kami dalam proses pembelajaran diperbaikilah kesalahan-kesalahan saya dalam membaca. Kemudian sangat baik juga bahwa setiap 4 hari sekali itu diadakan pergantian Ustadz. Ini ada 2 hal yang penting buat saya, yang saya rasakan adalah yang pertama, peserta tidak merasa bosan. Karena kalau hanya 1 Ustadz aja mungkin kita juga lama-lama bosan. Kedua, kita belajar juga dari bermacam-macam bacaan daripada beberapa Ustadz. Dan ketiga, memotivasi diri saya dan meyakinkan
kepada diri saya atau memberikan kepercayaan, menimbulkan kepercayaan diri saya bahwa ternyata bacaan saya ini dikoreksi atau disimak oleh beberapa ustadz. Dan ternyata selama 28 hari itu yang saya dulunya membaca Al-Quran itu terbata-bata, tertatih-tatih, dan kemudian banyak saktah, akhirnya alhamdulillah saya merasakan banyak manfaatnya dan perkembangannya sehingga lebih baik, lebih smooth perpindahan dari satu kata ke kata lain. Mohon maaf karena memang saya baru belajar dalam Al-Quran ini. Ada pepatah yang mengatakan bisa karena biasa, lancar karena diulang. Kalau dalam bahasa Jerman mengatakan adalah Übung macht den Meister. Artinya dengan latihan, dengan berulang-ulang kita mengulangi, ini akan menjadikan seorang mahir atau maestro. Itulah yang akan kita terus lanjutkan meskipun Ramadan telah selesai, Tadarus Quran telah selesai, saya merasa bangga kita bisa menghatamkan, tapi di sisi lain saya merasa sedih. Karena saya merasa tidak ada lagi orang yang menyimak atau memperbaiki bacaan saya. Saya memang dari membaca, kalau salah nggak ada yang memperbaiki. Nah ini mungkin ada solusi yang dikurangkan oleh EDU, karena supaya tidak lagi gitu para peserta yang sudah belajar ini. Mengenai kesan saya bahwa manajemen daripada Radio Quran untuk pelaksanaan tadarus ini sangat baik dengan memfasilitasi ini, dan kemudian ustadz-ustadz yang sangat kompeten, dan ternyata outputnya sangat mengembirakan, terutama untuk diri saya, bahwa saya sekarang merasa pede bahwa saya mampu meskipun sudah lanjut usia untuk mentadaburi. Nah, tugas kita adalah sekarang adalah mengulang-ulang saja. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga peserta yang ini tidak kendor, tetap semangat tilawahnya, dan lebih baik lagi tidak hanya terbatas bisanya membaca, karena ibaratnya saya ini kalau hanya bisa membaca aja ibaratnya baru kelas 4 SD yang baru bisa membaca, tetapi tidak mengerti apa yang dibaca. Maka tugas ke depan adalah saya harus bisa mengerti baca apa yang saya baca, artinya apa, syukur-syukur bisa memahami, dan kemudian bisa menghayati dan melaksanakannya. Nah ini mudah-mudahan ke depan, atau ini harapan juga dari saya untuk RQ, saya tidak tahu program-program apa yang sudah dibikin oleh RQ atau panitia ini. Saya apakah sudah ada misalnya terjemahan per kata atau program 40 jam mengenai terjemahan surat Al-Baqarah, karena dalam surat Al-Baqarah itu kalau kita belajar itu sudah mewakili 80% kata yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Atau kalau mengenai talaqi saya kira sudah ada, tahfidz mungkin sudah ada. Mungkin adalah pelajaran mengenai grammar atau nahwu syaraf. Kalau belum ada mungkin bisa dipikirkan. Demikian, mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata atau hal-hal yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Bapak Trisno Sugiarto. Dari beliau ini saya mempelajari satu hal, yaitu Bapak telah mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilallah. Bahwasanya mempelajari ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi seluruh umat muslim dan muslimah dari sejak dalam rahim sampai ke liang kubur. Maka dari beliau ini saya sangat mempelajari bahwa beliau memanfaatkan hidupnya untuk terus belajar tak pandang usia. Meski rambutnya putih, tapi semangatnya tidak pernah luntur. Terima kasih Bapak. Insya Allah kita akan mencatat PR-PR dari Bapak yang salah satunya yaitu grammar, kemudian program 40 jam terjemah,
dan program-program yang lain. Semoga mohon doanya juga Bapak, semoga RQ semakin berkembang pesat dan bisa memuaskan para pesertanya dengan mendirikan program-program yang luar biasa. Amin, amin, Allahumma amin. Makasih Bapak, pesan dan kesannya yang luar biasa. Kemudian untuk tidak mengurangi banyak waktu, saya persilahkan juga kepada Bapak Solihan yang juga Bapak Solihan, waktu dan tempat untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Suara saya kedengaran nggak ya? Iya, jelas. Silakan. Jelas. Mohon maaf bergabung dari site. Dan saya sedang di proyek gedung KBRI Tokyo di Kotanda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kalau boleh dikatakan satu kata, Ramadan tahun ini beda bagi saya terutama. Ramadan tahun ini berkah. Di Ramadan tahun-tahun sebelumnya biasanya sulit untuk banyak beraktivitas di masjid. Padahal di Indonesia ya, pada tahun-tahun sebelumnya saya bertugas di Indonesia. Tahun kemarin ada di Palu, 2 tahun sebelumnya ada di Medan. Tapi ketika datang di satu daerah, keterikatan dengan masjid, keterikatan dengan Islam atau keterikatan dengan kegiatan Islam itu justru didapatnya di luar Indonesia, didapatnya di Tokyo. Jadi subhanallah, sebuah pengalaman spiritual pengalaman ruhiyah yang benar-benar tidak bisa tergantikan gitu, karena kita bertemu dengan sesama diaspora di Jepang, terutama di Masjid Indonesia Tokyo. Saya merasakan begitu banyak kebersamaan bahwa kita itu Muslim, bahwa kita itu Indonesia dan seterusnya. Mungkin terkait dengan tadarus ada 2 poin penting saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah terkait dengan momen tadarus. Momen tadarus selepas tarawih, kalau di Indonesia biasanya menggunakan toa gitu ya, menggunakan pengeras. Kalau kemarin di Masjid Indonesia Tokyo kita menggunakan Bluetooth atau pengeras kecil gitu ya, yang judulnya itu Anker gitu. Nama mereknya Anker yang dibawa oleh Ustadz Erwin. Yang saya ingin sampaikan adalah momen tadarus ini mungkin tidak bisa kita, kalau di kampung mungkin masih bisa kita capai, tapi kalau kita di kota kemudian dengan dunia pekerjaan dan seterusnya sangat sulit kemudian menemukan nuansa gitu. Yang kita dapatkan itu bukan aktivitas, tapi nuansanya gitu. Bagaimana nuansa tadarus bersama dan lainnya. Mungkin kalau boleh dikata itu 17 tahun yang lalu mungkin saya merasakan bisa tadarus di masjid pakai pengeras. Kalau dulu pakai pengeras itu, kalau zaman-zaman SMA, zaman-zaman SMP mungkin kita merasakan gitu. Tapi ketika udah masuk kuliah, kerja, kita nggak merasakan gitu. Tapi ketika kemudian saya ditugaskan di Tokyo, kemudian dekat dengan Masjid Indonesia Tokyo, nuansa itu muncul kembali. Dan itu yang bagi saya adalah memorable. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang nikmatnya bergerak secara berjamaah. Kalau tadarus itu mungkin kita lakukan target kita misalkan khatam 1 kali atau khatam 2 kali atau mungkin khatam karena dengan aktivitas 1,5 kali. Kalau kita lakukan sendiri, sepertinya banyak godaan. Habis kerja capek, habis taraweh langsung istirahat. Atau kemudian, atau karena capek, tarawehnya 12 sampai sholat malam. Sehingga untuk mengkatamkan dengan target dengan sendiri itu susah gitu. Akan banyak godaannya. Tetapi ketika kita bergerak secara berjamaah seperti program yang sudah ditata di RP ini, tadarus begitu bareng-bareng, apalagi dan alhamdulillah saya hampir mengikuti tadarus itu full di masjid gitu, bukan online.
hampir 80% di masjid. Kita jadi ketika mau istirahat gitu, ayo jalan tadarus gitu. Jadi bangun lagi tadarus itu, walaupun ikut satu putaran, kemudian yang lain tilawah, kita mengerjakan tugas kita yang lain yang ada di masjid, atau kita tadarus sendiri misalkan. Tapi dengan bergerak secara berjamaah, secara berkelompok, bergerak dengan program bersama-sama, itu jauh lebih baik dan jauh lebih berhasil dan tentunya berkah ketika kita bergerak hanya dengan sendiri-sendiri. Kemudian mungkin 2 poin itu saja yang penting yang saya dapatkan dan menjadi pengalaman yang berharga. Semoga kita bisa menjadikan taman ini sebagai taman Quran kita, sesuai namanya ya, Rodotul Quran gitu. Jadi taman-taman bagi kita untuk semakin meningkatkan bacaan kita, semakin kemudian menambah dengan tadabbur. Kalau Ramadan kemarin kalau Ramadan tahun ini kita ikut tadarus, mungkin habis Ramadan kita bisa lanjutkan dengan sehingga kita tawarotil Quran tartila ya, dan benar membaca Al-Quran itu dengan tartil. Tartil dimaksud dengan maksud bahwa tajwidnya benar, mungkin ditambah lagunya enak, didengarnya enak, dan tentunya adalah tartil dengan menempatkan pada haknya dan juga tadaburnya. Artinya kita satu ayat kemudian kita bisa tadaburi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Solihan. Saya juga merasakan hal yang serupa, bahwa ketika kita bergerak sendiri banyak godaan, dan ketika kita bergerak bersama maka akan semakin mudah untuk mencapai titik goal, target seperti itu, bukan Bapak? Nah, maka dari itu, meskipun kami semua, para asatid-asatidah juga, setiap harinya menghidupkan Al-Quran, akan tapi rasa kurang itu tetap ada ketika tidak ada komunitas. Maka dengan adanya komunitas ini, kita semakin semangat, semakin tercapai target-target kita. Terima kasih Bapak Solihan. Kemudian ada satu pesan lagi tadi dari Ibu Imas Mihara, yang sepertinya beliau belum berkesempatan untuk hadir. Insya Allah akan diganti oleh Ibu Vivi. Nah, akan tapi Ibu Vivi mohon izin untuk tidak menyalakan kamera. Baik, silahkan Ibu Vivi. Dan juga untuk peserta-peserta yang lain, apabila ada pesan dan kesan karena waktunya yang terbatas dan hanya diwakili oleh tiga peserta, maka juga boleh menyampaikan pesan dan kesannya melalui pesan obrolan. Silahkan Ibu Vivi, sudah bergabung bersama kita. Ya, terima kasih Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan dan kegiatan di kali ini, tahun ini. Saya juga menggantikan orang lain, bukan saya awal. Mungkin kesan dan pesannya sudah tersampaikan banyak ya dari peserta yang lain dari tadi. Saya hanya menambahkan sedikit, terus mengutip dari pesan terakhir dari Pak Ahmad tadi itu, kata beliau itu bahwa ketika kalau kita untuk berjuang sendiri itu kayak sulit gitu untuk kita mencapai target, apalagi dalam hal kebaikan. Dan memang saya sangat sepakat dengan kata-kata itu, karena untuk di negara minoritas Jepang itu, kalau kita berjuang sendiri itu untuk istiqomah sendiri itu kayak sangat sulit banget gitu. Jadi dengan adanya program RQ ini sangat membantu saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain juga, untuk terus istiqomah dalam kebaikan. Dalam hal ini itu membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan, seperti itu. Nah,
dari para asatis juga itu banyak mendapatkan ilmu, perbaikan bacaan. Jadi kita itu bisa mendeteksi gitu sejauh mana sih benar salahnya bacaan kita itu. Terus kita juga bisa problem-problem hidup kita di negara minoritas itu bisa kita langsung tanyakan kepada para asatis atau asatizah yang mumpuni dalam bidangnya. Jadi kita itu jadi tahu, jadi banyak ilmu yang kita yang didapatkan dalam program tadarus ini. Apalagi ya. Terus untuk bagi saya itu karena saya mengikuti program tadarus yang jam 5 pagi. Jadi waktu itu terasa sangat efektif kayak gitu karena harus memulai ini. Jadi kita tuh harus memetakan karena di samping kerja tadarus kita tuh ada kerja gitu. Jadi kita bisa memetakan waktu kita untuk ini. Jadi itu dimulai dari pagi hari. Jadi ngajinya dimulai dari pagi hari. Jadi hari-hari berikutnya, jam-jam berikutnya itu jadi sangat efektif kayak seperti itu. Karena memulainya itu dengan membaca Al-Quran, dengan meminta kekuatan dari Allah kayak gitu, mendapatkan ruh baik kayak seperti untuk mendapatkan energi baik untuk menjalani hari-hari yang sibuk kayak seperti itu. Terus apa lagi ya? Al-Quran juga itu katanya kalau kita membaca Al-Quran itu jadi kita bisa mendeteksi gitu kedekatan kita sama Allah itu kayak mana dari salah satunya dilihat kita membaca Al-Quran gitu. Al-Quran ya. Kuantitas kita membaca Al-Quran itu bisa kita deteksi seberapa dekat sih kita sama Allah. Jadi kalau kita sulit baca Al-Quran itu berarti banyak dosa, banyak ini yang menghalangi kita untuk membaca Al-Quran. Jadi kita supaya memaksimalkannya itu kita menjauhi dosa-dosa yang lain kayak itu menjauhi hal-hal yang lalai kayak seperti itu. Jadi sangat membantu diri saya pribadi untuk kegiatan tadarus yang diadakan RQ ini sangat berkesan buat saya. Jadi banyak juga berkenalan dengan ibu-ibu para soleha yang berada di Jepang ini, yang berada di daerah yang lain seperti itu. Terus untuk pesannya, semoga kegiatan RQ berikutnya itu lebih baik lagi, lebih banyak lagi berkontribusi untuk umat seperti itu. Apalagi ya? Mungkin itu sih karena sudah banyak disampaikan oleh peserta yang lain ya kesan dan pesannya. Itu saja sepertinya dari saya. Saya juga baru ikut kegiatan RQ Tadarusan RQ ini tahun pertama tahun ini gitu. Jadi tahun ini berarti saya udah melewatkan 2 tahun sebelumnya itu tidak mengikuti kegiatan RQ. Saya sangat bersyukur dan bersemangat lagi untuk menunggu waktu tahun yang akan datang itu RQ lagi. Walaupun RQ itu ada kegiatan setiap bulan itu ada tahsin seperti itu. Jadi lebih continue lagi untuk mengikuti kegiatan. Ya, terima kasih Ustazah. Mungkin itu saja saya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Vivi atas pesan dan kesannya. Semoga kegiatan RI ke depan semakin baik dan semakin berkontribusi untuk umat. Amin. Amin. Allahumma amin. Mungkin demikian saya cukupkan kesan dan pesan yang sepertinya sudah melebihi timing kita karena acara tadarus kita ini sangat berkesan sekali sehingga pesan dan kesannya pun lumayan banyak sekali. Insya Allah bagi Bapak Ibu sekalian dan peserta seluruhnya yang ingin memberikan pesan dan kesan dipersilahkan untuk menulisnya melalui pesan obrolan. Untuk selanjutnya kami persilahkan juga kepada salah asatiz pengisi kegiatan tadarus Ramadan Raudhatul Quran sekaligus mau'izah hasanah singkat kepada Ustadz Fauzul Bari, mohon maaf, dipersilahkan. Ustadz Fauzul Bari sudah siap ya? Beliau ini juga salah satu
murid atau santri di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir yang sudah lulus insya Allah ya, sudah LC ya Ustadz. Asalnya dari Panempan, mana itu? Sumatera, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Beliau kelahiran 1997, masih muda sekali. Dan juga beliau memiliki banyak prestasi, baik di bidang pidato bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, kemudian juga menjadi wisudawan terbaik di madrasah aliyahnya, pemilik sanad dan kiroat Hafiz an al-Samihi. Semoga Allah memberikan keberkahan pada ilmunya. Aktivitas sekarang, wah padat sekali Ustadz Fauzul Bari ini. Semoga selantiasa merahmati beliau hari-harinya, amin. Mohon maaf, saya memperlambat waktu untuk waktu dan tempat. Itu masih di mute, Mbak. Mohon maaf. Oke, mohon maaf. Sudah jelas suaranya? Soalnya mohon maaf di sini jaringan agak susah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Disclaimer, sebenarnya bukan mau'izatul hasanah, tapi lebih kepada pesan dan kesan selama mewakili para asatil selama menjalani proses tadarusan Al-Quran. Ya, alhamdulillah. Yang pertama, yang terhormat Direktur RQ yaitu Bu Krisna, yang terhormat para pengurus RQ, PJ Tadarusan, dan para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk bagian dari orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita alhamdulillah saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para pecinta Al-Quran. Alhamdulillah, dan tidak hanya mudah-mudahan kita tidak hanya dikumpulkan di dunia saja, tapi mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan kelak di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa kita ucapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Para pecinta Al-Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin mengutip sebuah ayat yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tepatnya ada di dalam surah Maryam. فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا. Sesungguhnya Al-Quran itu pasti kami akan mudahkan. Ya, bilisanikah dengan bahasa wahai Muhammad, litubashshira bihil muttaqin, untuk memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai peringatan kepada orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat tersebut Allah mensifati Al-Quran itu dengan kata-kata taisir, dengan kata-kata akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Al-Quran itu pasti mudah bagi siapapun yang ingin mempelajari, menadaburi, membaca, dan bahkan menghafalkan Al-Quran. Itu pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudahnya Al-Quran, bukan karena kita pintar, bukan karena kita cerdas, bukan karena kita menguasai berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan, bukan. Tapi karena Allah memudahkan kita. Jadi yang memudahkan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita lihat banyak orang-orang yang masih umur 4 tahun, anak-anak yang umur 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan kita kenal dengan salah satu peserta Hafiz Indonesia yaitu Naja, itu beliau lumpuh otak, tapi subhanallah, Quran 30 juz, 114 surah,
yang terdiri dari 6.236 ayat, yang terdiri dari sebagian riwayat dan mengatakan terdiri dari 1.027 huruf, itu ada di kepalanya, padahal beliau itu dinyatakan oleh dokter yaitu lumpuh otak. Tapi subhanallah, Allah semuanya yang memudahkan kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala salah seorang sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, "Laula anna Allah yassarahu ala lisanil adamiyyin mastata'a ahadun minal khalqi ay yatakallam bi kalamillah azza wajal." Bahasa simpelnya seperti ini. Andaikan Allah tidak memudahkan Al-Quran agar kita untuk membacanya, menadaburi dan bahkan menghafalkan Al-Quran, maka tidak ada satupun makhluk, siapapun itu, yang bisa membaca, menghafalkan, menadaburi Al-Quran. Semuanya itu karena berkat rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, sehingga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Al-Quran. Maka mudah-mudahan kita semuanya, ya mungkin ada salah satu di antara peserta RQ atau tadarus Al-Quran yang mungkin kesusahan di dalam membaca Al-Quran, di dalam proses mempelajari Al-Quran, tapi percayalah, insya Allah kalau kita bayar dengan kesungguhan serta diiringi dengan doa, insya Allah pasti Allah akan memudahkan kita semuanya. Kemudian selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para PJ, pengurus juga yang telah memfasilitasi semuanya sehingga kami sebagai asatidz bisa bertemu dengan ibu-ibu yang masya Allah semangatnya luar biasa. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas kebaikan-kebaikan Bapak Ibu semuanya dengan balasan yang jauh lebih baik. Kemudian kami ucapkan terima kasih juga yang sebesar-besarnya juga kepada para peserta tadarus Al-Quran yang semangatnya luar biasa, masya Allah. Justru kamilah yang banyak belajar dari Bapak Ibu semuanya. Bukan Bapak Ibu yang belajar dari kami, tapi kamilah yang belajar dari Bapak Ibu semuanya tentang arti cinta Al-Quran, tentang semangat di dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Subhanallah, walaupun sibuknya luar biasa dari mulai setelah subuh sampai malam, tapi masya Allah menyempatkan untuk bisa bersama Al-Quran, tadarus, menadaburi dan lain sebagainya. Kemudian kami juga sebagai asatidz mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyak kekurangan itu banyak banget, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kekurangan mulai dari kadang jaringan putus-putus ya, kemudian kadangkala telat nyampainya di grup gitu ya, kadangkala harus ditelepon, dibangunin dan lain sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah mudah-mudahan ke depannya kekurangan-kekurangan bisa kita perbaiki dan bisa kita sempurnakan. Kemudian pesan kami singkatnya, hiduplah untuk Al-Quran, bukan Al-Quran untuk hidup. Ya, dan harapan kami ke depannya mudah-mudahan RQ terus bisa berkembang, terus bisa semakin luas jaringannya, bahkan tidak hanya di bumi Sapura, tidak hanya di Korea, Singapura dan lain sebagainya. Mudah-mudahan tidak hanya lintas negara, tapi juga lintas benua. Mudah-mudahan RQ senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pesan yang sangat penting sekali, yaitu bahwa Al-Quran itu dimudahkan. Kita bisa bukan karena kita pintar, ya kan? Akan tetapi karena Allah telah memudahkan Al-Quran untuk kita pelajari, untuk kita tadaburi, untuk kita baca. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kesempatan sampai ujung akhir hayat kita untuk terus mempelajari dan membaca Al-Quran. Amin, amin, Allahumma amin. Selanjutnya adalah penutup, yaitu doa. Selanjutnya adalah doa bersama yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Ustadz Mukhlisin di tempat yang sangat asri dan alami.
Apa kabar Bapak Muhlisin? Sedang di mana sekarang? Alhamdulillah, saat ada posisi lagi di kampung, sedang mudik. Di mana ini? Madura, Pak ya? Iya, Madura, tepatnya di Bangkalan. Ternyata Madura asli. Asli banget di belakang. Masya Allah, hijau. Semakin asli lagi nih, ditambah dengan doa. Baik, Ustadz Muhlisin, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih. Arigato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sedikit saya menyampaikan bahagia, bangga dengan semangatnya para peserta. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita. Allah telah mengumpulkan kita. Ini bukti cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini tidak berkumpul di Zoom ini, tidak berkumpul di komunitas ini kecuali cinta kita terhadap Al-Qur'an. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita akhiri, kita berdoa semoga segala kegiatan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kelak kita berkumpul dengan para pecinta Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Allahumma rabbana ya rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wahdini wahdina wa waffiqna ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim bi barakati khatmil qur'anil azim wa bi hurmati habibika wa rasulika al-karim wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahim واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن وشرفنا بشرافة ختم القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا بحرمة ختم القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة ختم القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شفيعا اللهم اجعل القرآن إلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkaulah Tuhan kami dengan segala kemuliaan Engkau, dan kami adalah hamba-Mu dengan segala kerendahan dan kehinaan kami. Segala puji bagimu atas segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami. Kami mampu melihat di saat sebagian saudara kami tak mampu melihat. Kami bisa mendengar di saat sebagian saudara kami tak mampu mendengar. Dan kami mampu berbicara di saat sebagian saudara kami tak mampu bicara. Maka jadikanlah segala kenikmatan yang Engkau berikan kepada kami jadikan untuk bersyukur kepadamu dengan beribadah kepadamu, dengan banyak beribadah kepadamu, dan menjauhi segala laranganmu. Dengan segala kemuliaan-Mu ya Allah, pandanglah kami dengan pandangan rahmat dan ridha-Mu. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa-dosa mereka yang mencintai kami. Jadikanlah kami umat terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sibukkanlah diri kami dengan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran sebagai teman kami di dunia dan penyelamat kami di akhirat. Berkahi kami dengan Al-Quran. Sibukkanlah diri kami dengan Al-Quran. Masukkanlah kami ke surgamu dengan Al-Quran. Kumpulkanlah kami dengan mereka para pecinta Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kerendahan kami mohon kepada Engkau Zat yang Maha Mulia, Zat yang Maha Penyayang. Terimalah segala ibadah kami,
khususnya ibadah selama bulan Ramadan, tadarus di bulan Ramadan, qiyam di dalam Ramadan, siam di dalam Ramadan, dan ampunilah segala kesalahan kami, khususnya yang kesalahan-kesalahan, kedaifan yang kami lakukan di bulan Ramadan. Izinlah kami keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tiada dosa. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi hurmatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, saya kembalikan ke Ustazah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Muhlisin yang telah memimpin kami dalam berdoa. Maka dengan doa tersebut sudah resmilah kegiatan ini ditutup. Akan tapi izinkan kami sebentar lagi untuk menayangkan video singkat penutupan Tadarus Al-Quran. Sebelum itu, saya ingin menyampaikan sebuah pesan. Esok adalah harapan. Hari ini adalah pengalaman. Sedangkan kemarin adalah sebuah kenangan yang luar biasa bersama Ramadan. Melepas Ramadan akan menjadi hal yang sangat sulit bagi semua orang yang menantinya. Maka rindu kepada bulan Ramadan akan selalu berdatangan. Semoga Allah mengampuni kita semuanya yang belum memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan semoga Allah mengembalikan kita semuanya pada Ramadan pada tahun berikutnya dengan kemantapan hati dan kesiapan jiwa raga. Amin, amin, Allahumma amin. Dan semoga kita semuanya terus dihidupkan hatinya untuk belajar Al-Quran. Amin. Dan kita kembali lagi di Idul Fitri, hari raya umat Islam, hari di mana jiwa kita semuanya menjadi kembali suci seperti bayi yang dilahirkan. Sebelum itu, saya mewakili para asatiz sekalian. Saya juga memohon maaf atas segala kekurangan dalam proses tadarus Al-Quran Ramadan ini. Tentunya tidak sedikit kekurangan kami, maka dari itu saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya. Dimaafkan ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, kemudian terima kasih kepada PJ penampilan video. Saya persilahkan waktunya. Nggak ada suaranya, Ustadz. Ada suara juga. Atau mungkin diputar saja. Kemudian nanti bisa dikirim di grup-grup ya, biar bisa dikenang, Ustadz. Coba sekali lagi.
Mungkin Ibu Ulfa mungkin. Gimana Ustadz? Ustaz Hasan, gimana? Atau mungkin Ditayangkan bisa aja, Ustaz. ditayangkan saja, kemudian nanti dikirim lagi ke grup-grup biar bisa dikenang. Nah, mungkin bisa diputar suaranya nanti. Ustaz Hasan. Ustadz Hasan, gimana sumbernya? Ustadz Hasan, apa? Mungkin udah nggak apa-apa ya. Di skip aja ya Ustadz ya. Ustadz Hasan, mohon. Lagi proses gitu. Masya Allah usahanya Ustadz Hasan. Nggak apa-apa nanti di-share kok di grup ini di divisi sosmed. Nggak apa-apa. Mungkin masuk Ustaz Hasan. Iya. Masya Allah. Lebih baik ya biar bisa dikenang juga. Berikutnya mungkin ini ya. Bisa foto bersama Ustazah. Foto bersama yang akan dipimpin oleh Ustadz Zainal Hasan. Sebelum itu izinkan saya sebagai MC untuk menutup acara ini. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila salah kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu sekalian dipersilakan untuk membuka kamera. Ustadz Hasan, silahkan diberikan aba-abanya. Ustadz Hasan, ada bersama kami apa tidak? Sedang di gua apa di mana? Ustadz Hasan? Apa kabar? Atau mungkin bisa beliau berada di alam yang lain. Atau bisa diwakili. Ada di gua kayaknya beliau. Ustadz TV bisa? Saya tidak bisa ini. Karena pakai handphone. Sama juga. Ada yang pakai laptop enggak? Ibu Seki barangkali, Ibu Seki Santi. Ya kalau tidak ada enggak apa-apa lah kita ada apa namanya di momen-momen yang bisa di screenshot Ustaz. Oh baiklah. Oh, saya screenshot coba ya. Oke. Masa? Ibu Saki. Hai, 1, 2, 3, slide pertama ya. Next, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik senyum. Oke. Sudah. Terima kasih Ibu Saki. Bu Seki yang paling tanggap sekali. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian diperkenankan untuk meninggalkan Zoom.
Mohon maaf lahir dan batin, Bapak Ibu semuanya. Batin, terus Mohon maaf lahir batin ya. Muflisin, Akhirah semuanya. lahir dan batin, jazakumullah khairan. Hari Raya Idul Khairan Fitri. kasih.